Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Fani Pritakmani, NPM 2341105 from class MNG 23B. And here I will explain material about forecasting. What is forecasting? Forecasting is the process of estimating future event or demand based on past data and trend analysis. Nah, apa sih forecasting itu? Forecasting itu peramalan yang sering juga disebut dengan forecasting penting bagi manajer operasi karena membantu memprediksi kebutuhan di masa depan. Dengan mengetahui perkiraan permintaan, perusahaan dapat menyesuaikan kapasitas produksi, persediaan, dan tenaga kerja agar lebih efisien. Next, forecasting objective. First, assist in short and long-term planning to reduce future uncertainty. Third, determines optimal production and inventory level. And fourth, support strategi decision making. Tujuan forecasting itu yang pertama yaitu membantu perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu mengurangi ketidakpastian masa depan. Yang ketiga itu menentukan jumlah produksi dan persediaan optimal. Dan yang keempat itu mendukung pengambilan keputusan strategis. Tujuan utama forecasting itu adalah meminimalkan risiko akibat ketidakpastian. Dengan memprediksi yang tepat, perusahaan bisa menghindari kelebihan stok, kekurangan barang, atau jadwal produksi yang tidak efisien. Type of forecasting. First, quantitative, based on the data and statistical calculation. Moving average, exponential smoothing. To qualitative, itu based on expert opinion, intuition, or market survey, which real method and market research. Jenis forecasting yang pertama itu ada kuantitatif, yaitu berdasarkan data dan perhitungan statistik. Contohnya tuh moving average, exponential smoothing. Yang kedua yaitu adalah kualitatif, berdasarkan pendapat ahli, intuisi, and survei pasar. Contohnya seperti Delphi method dan market research. Nah, forecasting kualitatif ini cocok digunakan jika tersedia data historis yang cukup, sedangkan metode kualitatif itu dipakai ketika data masa lalu terbatas, misalnya untuk produk baru atau kondisi pasar yang belum stabil. Select the appropriate forecasting method for create and evaluate the forecast result. And 5, monitor and update the forecast periodically. Jadi langkah-langkah forecasting itu yang pertama itu menentukan tujuan peramalan, yang kedua itu mengumpulkan dan menganalisis data historis, yang ketiga itu memilih metode peramalan yang tepat, keempat membuat dan mengevaluasi hasil ramalan, yang kelima yaitu memantau dan memperbarui ramalan secara berkala. Langkah-langkah ini membantu memastikan hasil ramalan akurat dan relevan. Evaluasi berkala penting karena kondisi pasar dan tren bisa berubah, sehingga ramalan perlu disesuaikan dengan situasi terbaru. That's all I can say. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.